wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Utami, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 14 Medan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 3 program pendidikan matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor peserta 201500564284 dan NIM 230113101118. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 14 Medan dengan materi kaidah pencacahan menggunakan metode kombinasi untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Di hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu. Doa belajarnya di sini akan dibawakan oleh Abang Azril. Silakan Abang Azril untuk memimpin doa belajar hari ini supaya belajar kita apa yang diwajarkan bisa kalian amalkan. Silakan Abang Azril. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar, rapikan tempat duduknya biar belajarnya lebih konsentrasi. Uang yang tidak dipakai sudah keluarkan bukunya. Ada sampah-sampah di bawah? Tidak ada. Sebelum kita mulai, ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau menyanyikan lagu nasional, mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini kita mau mulai belajar lagi atau mengulang kembali pelajaran kemarin yang belum selesai tentang kaidah pencacahan. Ada berapa metode kaidah pencacahan, ya Kak? Ada 3, Bu. Ada 3. Pengisian tempat, permutasi, sama kombinasi. Ada aturan pengisian tempat, ada permutasi, ada kombinasi. Apa itu? Salah satunya aturan pengisian tempat. Semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Hasil yang mungkin didaftar secara Manual. Lalu ada lagi apa setelah itu? Ada permutasi. Apa itu permutasi, Kak? Jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan dari semua atau sebagian unsur tersebut dinamakan permutasi. Unsur tersebut tidak boleh berulang.
unsur tersebut tidak boleh berulang. Hari ini kita melanjutkan kembali setelah aturan pengisian tempat permutasi, maka hari ini kita mau melanjutkan tentang kombinasi. Jadi ada beda antara permutasi dan kombinasi. Hari ini materi kita kombinasi. Jadi kombinasi itu berbeda dengan permutasi. Tujuan belajar kombinasi itu untuk permutasi apakah? Untuk digunakan menghitung banyaknya objek dengan memperhatikan urutan. Kalau kombinasi sama menghitung menghitung banyaknya cara memilih objek-objek, tetapi tidak berurutan. Beda dengan permutasi. Jadi itu tujuan dari belajar kombinasi, digunakan untuk banyaknya cara memilih objek-objek tanpa mengurutkan atau memperhatikan urutannya. Untuk memperdalam mengenai kombinasi, kita lihat video pembelajaran tentang kombinasi. Silakan dilihat. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah susunan yang tidak menggunakan. Pada kombinasi berlaku AB sama dengan B. Notasi kombinasi hanya kombinasi M unsur dari N unsur dinotasikan dengan C N. Tujuan ditulis dalam J N atau C N, N. Kalau kalian melakukan huruf yang lain artinya sama, yaitu kombinasi M unsur dari N unsur. Rumusnya dilakukan dengan kedua. Jadi contoh ini adalah salah satu bentuk soal cerita dari kombinasi. Dari 8 siswa terbaik SMA Negeri 9 akan memilih 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam suatu kompetisi. Jika 8 siswa memilih komponen cukup seimbang, berapa banyak susunan yang mungkin berbeda? Artinya bagaimana kita akan memilih 3 siswa dari 8? Artinya kombinasi 3 siswa dari 8. Ingat tadi bentuknya C, N, E sama dengan N faktorial per N faktorial N kurangi N faktorial. Karena itu kalau kombinasi 83 N-nya 8, L-nya 3, 8 kurangi 3 9 ya, hanya saja. Ya, sudah dilihat tadi video pembelajaran tentang kombinasi, bagian dari kaidah pencacahan. Sekali lagi, mempelajari kombinasi itu tujuannya adalah menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tanpa memperhatikan urutannya. Berbeda dengan permutasi yang harus memilih objek-objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Ibu mau memberikan LKPD, memberikan latihan-latihan, memberikan soal. Silakan kita membentuk kelompok. Ibu bacakan saja kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Adam, ada Aga, ada Alia, Azril, Dafa, dan Raffi. Silakan membentuk satu kelompok. Kelompok kedua ada Duta, ada Gardiansa, ada Habibi, Hairul, Ariska, Siti. Silakan di kelompok 2 ini saja. Kelompok 3 Kaida, Jasa, Febi, Muhammad Habibi, Teguh, dan Rizky. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ibu akan memberikan LKPD. Di sini ada beberapa soal, ada 6 soal. Nanti setelah mengerjakan ini kita ada bagian dari
ketiga, silakan berdiskusi menggunakan buku pelajaran yang ada dan boleh menggunakan handphone untuk mencari informasi lain. Silakan. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan lihat di buku di halaman 2, kaidah pencacahan. Jadi sebelum kita mempelajari peluang suatu kejadian, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai kaidah pencacahan, karena kaidah pencacahan mendasari teori peluang suatu kejadian. Kaidah pencacahan ini didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Itulah kaidah pencacahan, sudah pernah kita bahas. Hari ini kita melanjutkan kaidah pencacahannya dengan metode kombinasi, yaitu sembarang pemilihan dari suatu atau lebih anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Selesai nanti kita akan presentasi dari setiap kelompok untuk perwakilan. Kelompok 1 sudah selesai, aman. Ada masalah? Aman. Perhatikan di LKPD, apakah kombinasinya menggunakan K unsur yang sama atau K unsur yang berbeda? Yang pertama ini, yang kedua ini dari yang sama, ini dari yang berbeda, itu unsurnya sama. Soal kalian yang berbeda atau yang sama? Yang berbeda. Kelompok 2 sudah selesai. Apa yang belum? Ada masalah apa? Apa yang belum didapat? Lagi apa? Kita haruskan mengerjakan 7 soal, berarti 10 soal. Berarti ada soal 1 sampai dengan 10. Disuruh mengerjakan 7 soal. Nomor 1 sampai 5 harus buat ini dikerjakan. Selesai kelompok 3. Sudah ada kendala di soalnya. Soalnya kombinasi K unsur yang berbeda atau unsur yang sama. Yang sama. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Kita mau presentasi hasil kerja kalian. Silakan kita mulai dari kelompok 1 mengerjakan soal nomor 2. Silakan maju ke depan, semuanya boleh, nanti satu atau dua orang yang menjelaskan. Silakan maju. Lalu dibaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
Hasil kelompok kami ditulis oleh buat oleh Bang Ajril. Ajril Lama. Kasih keras. Kasih keras. Bukan di dekat salah kalian nggak? Silakan Abang Sabari dipresentasikan hasil kerjanya. Ini sebagai yang di nomor 1 kan bisa gantian sendiri bukan? Ya. Diketahui lima warna yang berlainan sama tiga warna yang berlainan menghasilkan suatu warna baru. Terus ditanya berapa banyak warna yang dapat dihasilkan. Nah, si hasilnya ini dia tadi itu. Dia pakai NCK. Apa tuh? Apa tuh? Kayaknya Kombinasi. Nah, ini betul loh, nanti rekam loh. Ulang. Yang ini pengen dia Pak. Nanti kalau suka di belakang. Ketahui 5 warna berlainan. Yang 3 warna berlainan menghasilkan suatu warna baru. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi di nomor 1 itu ditanyakan terus diketahui 5 warna yang berlainan, tiap 3 warna yang berlainan menghasilkan suatu warna baru. Terus ditanya berapa banyak warna yang dapat dihasilkan. Di sini kami menggunakan rumus N kombinasi K dengan N yang dapat dari 5 warna berlainan. K-nya dari 3 warna yang berlainan. Terus di sini rumus N kombinasi K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. N itu 5 terus dikali ketiga, jadi sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Terus ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 kali 1 3 faktorial. Karena tiganya sama, jadi kita coret aja. Sama dengan 5 dikali 4 20 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi sama dengan 20 per 2 hasilnya 10 warna. Oke.
Lanjut, satu lagi, nomor berapa yang mau kalian presentasikan? Nomor Nomor 2. Siapa yang mau presentasi nomor 2? Bapak. Anak TK. Kan kok nikah sudah punya anak 2 loh. Jadi kita lihat di sini soalnya nomor 2, yaitu seorang siswa harus memilih 12 pertanyaan dari 15 pertanyaan pada suatu ulangan dengan berapa cara ia dapat memilih 12 pertanyaan berikut. Diketahui di sini N-nya yaitu 15, K-nya sama dengan 12. Yang ditanya ialah berapa cara memilih 12 pertanyaan dari 15 pertanyaan tersebut. Kami mencari di sini jawabannya ialah N15 kombinasi K12 sama dengan rumusnya ialah N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial sama dengan 15 kombinasi 12 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 12 faktorial kali 12 faktorial sama dengan 15 faktorial per 3 faktorial kali 12 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per 3 kali 1 3 kali 2 kali 1 kali 12 faktorial sama dengan 2730 per 6 sama dengan 455 cara. Itu dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti selesai dari presentasi kelompok 1. Silakan abang ditutup presentasinya, silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 untuk melanjutkan saja soal nomor 3. Siapa yang mau ke depan? Silakan ke depan semuanya untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja soal dari nomor 3 dan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami kerjakan dari soal yang kami dapatkan di LKPD. Di sini kami di kelompok 2 bernama saya Pangestu, Fadila, Saya Bibi Ramadhani. Saya Fedi. Saya Hairul. Baik, di sini kami akan mengerjakan soal yang pertama yaitu nomor 3. Terima kasih ditulis oleh Rizka. Nomor 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, dari soal nomor 3 ini, yaitu soalnya seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 soal dari 10 soal, tapi nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut? Di sini kami mendapatkan diketahui 10 soal yang harus dikerjakan 7 soal, tetapi nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Ditanya, berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut? Jawabannya kami menggunakan rumus 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jawabannya kita kerjakan dari 5 kurang 2 ini terlebih dahulu karena dia di dalam kurung. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, karena faktorial ini dikalikan sama sampai dengan 1. Di sini dapatnya 5 kali 4 kali 3 faktorial.
karena di bawahnya ada 3 faktorial biar lebih cepat pengerjaannya. Di sini di bawahnya 3 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial sama 3 faktorial yang di atas sama di bawah kita bisa coret biar lebih mudah. Jadi dapatnya hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti jawabannya berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah 10 pilihan. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Ini saya agak bingung dengan soalnya. Di rumus kalian itu tertera 5 kombinasi 2. 2 itu dari mana ya, Pak? Ya, silakan jelaskan Abang. Baik, kalau ditanya tadi 2 dari mana, kami dapat 2-nya ini dari soal tersebut. Perhatikan soal tersebut, seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Berarti ada 10 soal dan siswa harus mengerjakan 7 soal. Tetapi soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berarti ada 5 soal yang wajib yang dikerjakan. Ini kan dia 5. Di sini 5 ini dari 5 soal yang harus dikerjakan. Baru 2-nya ini dari mana? Ada dibilang seorang siswa harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Kan tadi udah dapat 5 soal yang wajib. Berarti mereka dari 10 soal tadi kan ada 5. Berarti 5-nya lagi itulah pilihan yang harus diambil sama siswa tersebut. Kalau tadi soalnya harus 7, berarti pilihannya mereka dari 5 tadi harus 2 biar melengkapi 7 tadi. Berarti di sini kami dapatin 5 kombinasi 2. 2-nya ini dari pilihan tadi. Oke? Baik. Terima kasih. Mau pesan satu lagi? Soal satu lagi? Ya? Sekian dari presentasi hasil kerja kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dengan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Maju ke depan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di soal nomor 5. Kami dari kelompok 3 yang pernah diri, jadi saya Saidan, saya Muhammad Sidolai, saya Teguh Kemal. Saya Devi Adela. Di sini kami ingin Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Saidan, saya Muhammad Sidolai, saya Teguh Kemal. Saya Devi Adela. Saya Selsa Syufila. Kami di sini ingin presentasikan hasil yang kami kerjakan dari soal nomor 5. Oke, ini jawaban dari soal nomor 5 biar saya jelaskan. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Sally akan membeli 3 kambing dan 4 sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 kambing dan 7 sapi. Dengan berapa cara Sally dapat memilih kambing dan sapi? Di sini kita dibutuhkan harus dengan berapa cara Sally dapat memilih kambing dan sapi. Berarti kita mencari 2 ini, kambing dan sapi. Saya mulai dari kambing dulu. Sally dapat memilih 3 kambing dari 6 kambing. Saya menggunakan rumus 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 3 kurang 6 kurang 3 faktorial dari 3 faktorial. 6 ini dapat dari 6 kambing dan 3 ini dapat dari 3 kambing. Terus kita jumlahkan 6 faktorial per 3 kali 3 faktorial. 3 faktorial ini dapat dari 6 kurang 3 faktorial dan menghasilkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa enggak 3 ini enggak saya seperti ini? Karena 3 faktorial ini bisa langsung kita coret dan dapatkan hasil 120 per 6. 120 ini dari hasil 6 kali 5 kali 4. 6 ini dapat dari 3 kali 2 kali 1. 120 per 6 sama dengan 20 cara. Lalu yang kedua memilih
sapi. Sama rumusnya dengan yang pertama, 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. 3 faktorial ini sama seperti tadi 7 kurang 4. Dan hasilnya 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Dan hasilnya 210 per 6. 210 itu ya hasil yang 7 kali 6 kali 5 dan 6 hasil dari 3 kali 2 kali 1. 210 per 6 mengumpulkan hasil 35 cara. Dan total cara pemilihan tersebut dikalikan 20 kali 35 sama dengan 700 cara. 20 ini mendapatkan dari hasil dari kambing dan 35 ini hasil dari sapi. Atau 6 kombinasi 3 ditambah dikali 7 kombinasi 4 sama dengan 20 kali 35 menghasilkan 700 cara. Terima kasih. Mungkin ini jawaban dari tim saya. Jika ada rekan-rekan belum mengerti, ada pertanyaan bisa ditanya. Ada yang bertanya di kelompok 3 hasil presentasinya? Tidak ada. Jika tidak ada, berarti sudah paham. Silakan kelompok 3 menutup presentasinya dan kembali duduk ke tempatnya. Ini saja hasil dari presentasi tim kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang kaidah pencacahan dengan metode kombinasi. Tadi ada 2 metode kombinasi, satu dengan unsur yang berbeda dan dengan unsur yang sama. Tadi sudah dijabarkan beberapa soal-soal tentang kombinasi dan sudah dipresentasikan oleh kawan-kawannya. Dan Ibu berharap semuanya sudah memahami. Jadi jika ada yang mau bertanya, tidak, sudah paham ya? Sudah, boleh dikumpulkan LKPD tadi untuk Ibu periksa kembali dari kelompok 1, dari kelompok 2, dan dari kelompok 3. Untuk pertemuan hari ini sudah kita selesaikan kaidah pencacahan di metode terakhir, yaitu metode kombinasi. Minggu depan kita sudah masuk judul yang baru, yaitu percobaan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Duta, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah dengan belajar kaidah pencacahan dengan metode kombinasi, maka kita akan lebih mudah dalam mengurutkan objek tanpa memperhatikan urutan. Secara sederhana, misalnya ada beberapa kelompok orang, untuk membagi kelompok tersebut kita tidak perlu memperhatikan orang tersebut, tetapi kita bisa membaginya secara acak. Itu saja dari Abang Duta tentang kesimpulan hari ini tentang kaidah pencacahan pada metode kombinasi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, biar belajarnya berkah dan ilmu yang disampaikan bermanfaat, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Abang Azril. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, dan alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.